Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Diperkirakan tadinya akan menang mudah dalam Pilkada Jakarta tahun 2024 ini setelah berhasil menyingkirkan Anies Baswedan. Ridwan Kamil ini terancam bakal dikalahkan oleh Pramono Anung. Dan ini tanda-tandanya sangat kuat karena selain survei menunjukkan bahwa sekarang dia sudah mulai bersaing secara ketat dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi Ridwan Kamil itu juga ditinggalkan bukan hanya oleh pendukung, tapi juga oleh sejumlah elit politik di Koalisi Indonesia Maju Plus. Yang cukup mengejutkan, Pramono Anung malah mengklaim bahwa ada salah satu ketua umum Parpol Koalisi Indonesia Maju Plus yang telah menyatakan dukungan kepada dia. Wah, ini tentu saja kalau itu sampai betul terjadi, ya ini akan jadi tragedi bagi perjalanan politik dari Ridwan Kamil. Ini mengingatkan kita pada sebuah pepatah, mengharap hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan. Apakah itu semua benar-benar nantinya akan terjadi? Nah, ini yang saya kira kita harus mengikuti terus karena sekarang ini sudah mulai mendekati waktu pemilihan umum dan biasanya sih memang kalau dari tren elektabilitas itu seorang kandidat itu menurun, maka cenderung dia akan terus menurun. Sementara kalau ada seorang kandidat yang tren elektabilitasnya naik, itu ya dia akan terus naik. Apalagi kalau sudah mendekati waktu pelaksanaan dari pilkada. Kita tahu bahwa Ridwan Kamil ini kan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini total semua partai politik itu berada di kubunya Ridwan Kamil yang berpasangan dengan politisi PKS Suswono, kecuali PDIP dan berhadapan dengan Pramono dan Rano Karno yang hanya diusung oleh PDIP serta satu lagi kandidat yakni kandidat independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tapi kalau kita lihat tren elektabilitasnya ya kuda pacu di Pilkada DKI Jakarta kali ini tahun 2024 ini ya tinggal Ridwan Kamil dan Suswono berhadapan dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Siapa yang akan jadi pemenangnya itu sebenarnya sudah mulai bisa kita prediksi dari sekarang. Tapi satu hal yang pasti bahwa siapapun pemenangnya ini yang menang besar nanti adalah tetap Jokowi. Karena dua-duanya ini kan sebenarnya kandidat yang di-endorse oleh Jokowi. Rano Karno dan Pramono Anung, saya selalu kebalik ya, mestinya menyebutnya Pramono Rano itu kan betul faktanya dia diusung oleh PDIP, tapi secara terbuka kan Pramono sendiri menyatakan ketika dia diputuskan diusung oleh PDIP atau tepatnya diperintah oleh Ibu Megawati Ketua Umum PDIP itu untuk maju ke Pilkada Jakarta menggantikan nama Anies yang tadinya sebut-sebut akan diusung oleh PDIP itu Pramono mengaku dia juga sudah melapor dan meminta izin kepada Joko Widodo. Dan bahkan kata Pramono itu sebelum PDIP memutuskan mendukung dia atau mengusung dia pada pilkada ini kan malah Pak Jokowi duluan yang waktu itu mendorong dia untuk maju di Pilkada Jakarta. Tapi waktu itu ketika didorong oleh Pak Jokowi, Pramono Anung menolak. Barulah ketika Ibu Megawati yang memerintahkan dia tidak bisa menolak lagi. Jadi ya posisi Pramono itu mirip lah dengan Ridwan Kamil. Kan Ridwan Kamil ini tadinya juga dia tidak ingin maju di Pilkada Jakarta karena dia merasa lebih pede kalau maju di Pilkada Jawa Barat dan potensi menangnya lebih besar. Tapi akhirnya dia bersedia juga maju di Pilkada di Jakarta setelah dia memastikan bahwa Anies itu tidak maju di Pilkada Jakarta. Dan ini kan terungkap, walaupun tidak menyatakan secara langsung, dia terungkap dari ucapan Ridwan Kamil kepada pasangannya, yakni Suswono, yang Ridwan Kamil menyatakan dia hanya mau maju di Pilkada Jakarta kalau wakilnya itu dari PKS. Dia nggak nyebut siapa namanya, pokoknya yang penting PKS ikut mendukung dia dan menjadi wakilnya. Kenapa? Ya dengan PKS itu bersedia menjadi wakil dia, maju bersama dia, artinya Anies Baswedan dipastikan tidak dapat tiket. Itu ceritanya. Jadi ini nasibnya Pramono dan Ridwan Kamil ini sama ya. Mereka sama-sama tidak bisa menolak ketika diminta maju, apalagi kemudian kalau menurut Ridwan Kamil dia memutuskan maju itu setelah bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, kalau Pramono dia tidak bisa menolak ketika Ibu Megawati
yang memutuskan dia yang harus maju. Dan waktu itu Pramono sendiri merasa bahwa ya peluang dia untuk menang di Pilkada Jakarta itu kecil. Satu, karena elektabilitas dia juga sangat rendah dibandingkan dengan Ridwan Kamil sangat jauh. Dan kemudian partai yang mengusung dia itu kan PDIP. PDIP ini sesungguhnya nggak bisa maju kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas partai politik untuk bisa mengusung calon di Pilkada tingkat 1 maupun tingkat 2. Karena itu PDIP kemudian yang kursinya tidak memenuhi 20% di DPRD DKI Jakarta bisa maju. Dan pada waktu itu Pramono ketika dia maju itu dia menyatakan dia seperti David melawan Goliat. Jadi ya ini nggak seimbang lah ketika dia berhadapan dengan Ridwan Kamil, bukan hanya karena partai yang mengusungnya jumlahnya nggak sebanding, tapi juga soal elektabilitasnya antara Ridwan Kamil dan Pramono memang sangat jauh. Tapi situasinya sekarang sudah berubah, dan yang saya kira juga mengejutkan bagi Ridwan Kamil itu ternyata kalau selama ini ada klaim dari Pramono bahwa ada ketua umum partai politik yang dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil itu sebenarnya mendukung juga Pramono, ini sekarang sedikit banyak sudah mulai terkonfirmasi ya. Tapi tentu saja siapa nama ketua umumnya tidak pernah disebutkan. Yang saya maksud konfirmasi ini adalah ini ada sejumlah politisi dari beberapa partai politik di Koalisi Indonesia Maju Plus yang kemarin malam itu bertemu dengan Pramono Anung dan menyatakan dukungannya. Ada 7 politisi dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang kemarin itu bertandang ke rumah Pramono Anung. Ke-7 orang itu adalah Muhammad Ishak, ini partai dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian HM Nafiuddin, Partai Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Partai PSI, kemudian Firman Abdul Hakim, Partai P3 juga, Riko, ini disebut namanya cuma begitu saja, itu dari PAN, Ahmad Sukri dari PKB, Redim Oktofudin itu dari PKB juga. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini memang bukan pengurus dari partai ya. Mereka ini adalah calon anggota legislatif, atau tepatnya mantan calon anggota legislatif DPRD Jakarta karena mereka tidak terpilih ketika maju pada pemilu legislatif kemarin. Tapi tetap saja mereka bisa disebut sebagai representasi dari partai-partai itu, dan dipastikan walaupun tidak lolos kan mereka juga punya konstituen. Ya, nah, karena itu kita bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Pramono Anung beberapa waktu yang lalu itu juga bukan klaim-klaim kosong saja. Dari fakta tadi kita sudah bisa membaca bahwa ya, memang tidak solid para pendukung dari Koalisi Indonesia Maju Plus itu. Apalagi kemudian dari survei-survei kita juga mendapati fakta, misalnya seperti yang dilakukan oleh LSI Denny JA itu banyak sekali partai-partai pendukung itu yang kemudian justru dukungannya lebih besar kepada pasangan Pramono dan Rano Karno dibandingkan yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Kita jadi teringat ini apa yang disampaikan oleh Pramono Anung itu pada bulan lalu ya, tanggal 9 September 2024, ketika dia ditemui di Komplek Parlemen Jakarta. Dia menyatakan bahwa ada ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang mendukung pencalonan dia sebagai gubernur Jakarta. Dan karena kata dia itu dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elit di Parpol Kim Plus. Jadi dia menyebutnya banyak elit ya, yang itu yang dia bisa berkomunikasi, tapi dia tidak menyebutkan siapa yang ketua umum partai politik itu yang mendukung dia, dan kemudian siapa namanya itu tidak dijelaskan. Tapi kalau melihat konstelasi di Pilkada Jakarta yang saya sebut tadi, sesungguhnya ini dua-duanya adalah orang yang didukung oleh Jokowi. Saya nggak terlalu terkejut kalau kemudian ada ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang mendukung Pramono. Kenapa? Karena Koalisi Indonesia Maju Plus ini kan sesungguhnya adalah koalisi pendukung Pak Jokowi juga. Jadi artinya sebenarnya kalau toh mereka juga mendukung Pramono itu ya nggak bisa disalahkan. Sekarang ini kan all the Jokowi's men begitu ya, baik Ridwan Kamil maupun Pramono Anung. Nah, mari kita lihat petanya. Pertempuran itu begitu sengit di Pilkada Jakarta itu terlihat dari perang di antara lembaga survei. Kemarin kan kita sempat dihebohkan, ada 2 lembaga survei yang mempublikasikan hasilnya dan kemudian sangat berbeda jauh, padahal surveinya itu waktu pelaksanaan surveinya bersamaan, kemudian sampelnya juga tidak terlalu berbeda jauh,
Dan kemudian ininya juga proses pengambilan sampelnya dan kemudian juga berbagai metode surveinya itu sama gitu ya. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Dan ini yang kemudian membuat publik bertanya-tanya. Pasti ada salah satu ada yang main, dan itu bukan dugaan para netizen atau publik yang selama ini selalu mencurigai lembaga survei. Karena Persepi ini Perhimpunan Survei Opini Publik itu juga akhirnya memutuskan untuk memanggil dua lembaga survei itu. Yang saya maksud adalah lembaga survei ini ada dua, satu lembaga survei Indonesia itu yang memenangkan pasangan Pramono Rano, sementara Poltreking itu menyatakan yang akan menang pada Pilkada Jakarta adalah pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan disebutkan bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu berpeluang untuk menang satu putaran karena elektabilitasnya sudah melampaui angka 50%. Nah, karena itulah kemudian mereka ini dipanggil oleh Persepi, oleh Dewan Etik Persepi, dan ini seperti dikatakan oleh Ketua Persepi, yakni Philip J. Permonte, Poltreking itu sudah dipanggil oleh Dewan Etik pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2024 malam. Sementara LSI itu sudah lebih duluan dipanggil atau diperiksa itu pada Rabu tanggal 28 Oktober 2024. Dan ini menurut Philip Vermonte ini, dia pengumumannya akan dilaksanakan itu pada akhir pekan ini. Bagaimana hasilnya? Nah, itu yang perlu kita tunggu. Sekedar review saja, hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia yang dipimpin oleh Jayadi Hanan itu kan dirilis pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan dari survei itu diperlihatkan bahwa pasangan Pramono Rano itu unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas 41,6%. Sementara pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono itu elektabilitasnya 37,4%. Jadi ini selisihnya lebih dari 4%. Kemudian perolehan elektabilitas pasangan nomor urut 2 ini pasangan independen, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, itu sebesar 6,6%. Survei yang digelar LSI itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Oktober, melibatkan 1.200 responden. Sementara survei yang dilakukan oleh Poltreking itu dirilis pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Jadi selang sehari saja, dan di situ disebutkan bahwa pasangan Pramono Rano itu hanya berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4%. Sementara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu elektabilitasnya mencapai 51,6%. Dan calon independen Dharma Pongrekun itu elektabilitasnya 3,9%. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tanggal surveinya itu dilaksanakan pada 10 sampai 16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden. Jadi waktunya hanya selisih 1 hari lebih cepat dibandingkan dengan yang survei yang dilakukan oleh LSI, tapi hasilnya berbeda jauh. Jadi ini menunjukkan betapa terjadi satu dinamika yang luar biasa di internal kandidat, karena kita tahu bahwa banyak lembaga survei ini kan tidak hanya digunakan untuk memetakan dukungan, tapi sebagai juga alat pemenangan gitu. Jadi ya cenderung mereka itu akan melebih-lebihkan pasangan yang mereka dukung perolehannya. Ini perolehan elektabilitasnya maksud saya. Tapi mari kita juga bandingkan dengan ada survei yang terbaru. Ini pemain besar yang biasa di survei-survei, yakni lingkaran survei Indonesia DNIJA. Ini saya menduga kelihatannya mereka tidak jadi konsultan ya. Kenapa? Karena angkanya menarik ini. Angkanya kalau disebutkan bahwa unggul tipis ya. Katanya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu hanya unggul tipis dibandingkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Dan ini dikatakan bahwa selisih elektabilitas mereka itu cuma 0,3%. Ya kalau begitu tidak ada perbedaan yang signifikan ini ya, 50-50. Jadi Ridwan Kamil Suswono disebutkan memperoleh suara 37,4%, sedangkan Pramono dengan Rano itu mendapatkan 37,1%. Selisih 0,3%. Artinya ini secara statistik bersaing ketat atau setara, hanya beda koma, masih dalam batas margin error. Sementara Dharma Pongrekun itu mereka memperoleh suara sekitar 4% ya. Jadi kalau yang angka konstan ini yang pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nah, survei yang dilakukan oleh LSI ini lebih baru ya, karena dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 22 Oktober 2024.
respondennya sebanyak 800 orang. Dari data ini saja kita sudah melihat petanya ya. Tapi kenapa kemudian saya menduga kemungkinan besar kalau tidak terjadi kecelakaan begitu ya? Karena biasanya kan menjelang pelaksanaan pemungutan suara itu terjadi blunder-blunder dari kandidat, itu kemudian ini yang bisa mengubah petanya ya. Jadi kemungkinan besar ini yang akan memenangkan pilkada itu adalah Pramono Rano. Dasarnya adalah karena elektabilitas mereka yang terus naik dan naik yang sangat signifikan, sementara pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu turun terus. Nah, kalau biasanya turun terus itu harus rebound dan itu tidak mudah. Saya tadi menyebut soal blunder. Kalau kita lihat ini, ya yang sering melakukan blunder itu justru adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Yang terakhir ini pasti soal ribut-ribut dari pernyataan Suswono yang menyarankan agar para janda kaya itu menikahi anak-anak muda itu, dan kemudian itu dianalogikan seperti halnya Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, ini kan membuat heboh dan ini dipastikan digoreng oleh lawan politiknya, dan akhirnya Suswono meminta maaf dan dia menyatakan bahwa pernyataan dia itu disalah artikan atau sebenarnya lebih tepatnya digoreng ya. Tapi ya itu konsekuensinya dari kontestasi politik, memang jangan sampai bikin blunder, karena kalau terjadi blunder di ujung-ujung permainan ya bisa dampaknya itu jadi fatal. Ngomong bener aja nggak digoreng, apalagi kalau salah atau keselio lidah pasti akan digoreng habis, dan dampaknya ini memang sangat terasa. Itu yang dilakukan oleh Suswono. Tapi sebenarnya yang justru punya kontribusi besar dari menurunnya elektabilitas kedua pasangan ini, saya kira karena figur dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini entah kenapa kok kelihatannya bagi warga Jakarta dia sudah dijadikan semacam common enemy. Ini mungkin berkaitan dengan juga cuitan-cuitan dia masa lalu dia yang terkesan dia itu sangat merendahkan warga Jakarta dan terlalu mengagung-agungkan warga Bandung, tempat kota dia dulu memimpin. Ini kan itu cuitan-cuitan lama dia. Termasuk juga soal persaingan antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Ini pun juga menyumbang kontribusi yang luar biasa terhadap downgrade elektabilitasnya Ridwan Kamil. Jadi memang ini jadi musuh bebuyutan, dan mau nggak mau sebagai orang Bandung, dan apalagi dia pernah menjadi wali kota Bandung, ya Ridwan Kamil itu adalah bobotoh dari Viking, bobotoh dari Persib Bandung. Nah, ketika dia pindah ke Jakarta, mau nggak mau dia harus berhadapan dengan para pendukung Persija. Di luar itu, saya kira yang juga berkontribusi besar itu adalah posisi dari para pendukung Anies Baswedan ini, atau sering disebut sebagai anak abah. Ini kan porsinya di Jakarta ini paling besar ya, saya kira. Kalau survei-survei sebelumnya menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu akan menang mudah kalau dia dapat tiket untuk maju ke Pilkada Jakarta. Tetapi seperti kita ketahui kan akhirnya Anies itu tidak mendapatkan tiket karena partai-partai yang tadinya akan mendukung dia di Pilkada Jakarta itu kemudian berpindah ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Itu pasti ada yang ditekan, ada dibujuk dan sebagainya. Sementara kemudian PDIP yang tadinya juga mau mengusung Anies Baswedan, katanya detik terakhir itu kemudian terjadi barter dengan, atau ya tawar-menawar, bargaining politik dengan Jokowi, dan akhirnya diputuskan mengusung Pramono ini sebagai calon kompromi. Nah, jumlah suara mereka ini sangat besar dan itu diperebutkan oleh Ridwan Kamil, Suswono, dan Pramono Rano. Dua-duanya ini dapat dukungan, tapi kelihatannya ini pada ujung-ujungnya ini mereka akhirnya yang memutuskan memilih itu lebih cenderung mendukung pasangan Pramono dan Rano ketimbang Ridwan Kamil dan Suswono. Ini mungkin karena soal resistensi ya, bukan soal lebih bagus atau lebih buruk, kan ini soal persepsi saja kalau dalam politik itu. Kendati sampai sekarang Anies sendiri itu belum memutuskan untuk akan mendukung siapa, tapi saya prediksi tidak akan pernah memberikan keputusan untuk menggiring pendukungnya mengusung salah satu kandidat. Ya ini sampai akhirnya nanti ya Anies mungkin akan abstain. Nah, kalau Anies abstain itu yang kita masih tunggu-tunggu, seberapa besar gerakan untuk mencoblos semua itu. Ini beda dengan golput ya, kalau mencoblos semua itu mereka ingin menunjukkan bahwa pemilih Anies itu jauh lebih besar dari para kandidat yang ikut berlaga. Tapi belakangan ini kan banyak sekali tim-tim Anies atau bahkan relawan-relawan Anies yang akhirnya memutuskan untuk mendukung salah satu kandidat. Ada yang gabung dengan tim ses dari Ridwan Kamil dan Suswono, ada yang bergabung dengan tim ses dari Pramono Rano. Nah, ini kita masih tunggu seberapa besar akhirnya yang tetap bertahan untuk mencoblos semua.
Tetapi satu hal saya kira memang Pilkada Jakarta sekarang ini sudah mulai kehilangan daya tarik dengan tidak hadirnya Anies dalam Pilkada Jakarta. Ini yang membuat banyak baper para pendukung Anies karena ya kegagalan Anies itu karena menurut mereka itu dijegal oleh terutama Pak Jokowi gitu yang tetap tidak menginginkan Anies itu untuk bisa maju di Pilkada Jakarta dan dengan begitu berarti ini potensial dia untuk maju kembali pada Pilpres 2029. Jadi di luar Pilkada Jakarta ini dan siapa yang akan terpilih menjadi pemenangnya itu sesungguhnya kalau secara politik sudah tidak terlalu penting lagi karena seperti saya sebutkan ini dua-duanya sebenarnya terafiliasi dengan Jokowi. Justru yang paling menarik itu adalah kita memprediksi bagaimana masa depan dari Anies Baswedan. Ini selalu menjadi spekulasi bahkan termasuk sekarang ini ketika terjadi kasus yang cukup mengundang kehebohan yakni ditetapkannya Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor bahan baku gula. Orang kemudian mengkait-kaitkan ini pun juga dengan kontestasi Pilpres 2029 karena Tom Lembong itu adalah sahabat dari Anies Baswedan. Nah, kalau gitu kembali ke topik yang semula tadi, bagaimana peluang Ridwan Kamil dan Suswono itu untuk menangkan Pilkada? Secara kalkulasi, kalau lihat survei-survei, memang dia masih tetap punya peluang untuk menang itu. Tetapi sekali lagi, kalau tren elektabilitasnya mereka terus turun sementara Pramono naik dan kemudian mereka juga terus melakukan blunder-blunder seperti yang dilakukan oleh Suswono itu ya peluang mereka untuk kalah sekarang menjadi lebih besar. Dan apalagi kalau ditambah dengan realitas yang terjadi hari-hari ini bahwa Ridwan Kamil dan Suswono itu mulai ditinggalkan oleh para politisi pendukungnya juga termasuk yang diklaim oleh Suswono oleh Ketua Umum Parpol dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.